Oke, kita tinggalkan makalahnya Mbak Bunga Puspita tadi. Sekarang kita akan masuk ke makalah berikutnya yang akan kita review, yaitu makalahnya Mbak S. Rika Novita Kristiana. Nah, yang pertama, saya mengulangi penjelasan saya tadi ya. Jadi, di dalam makalah itu kan harus ada yang aktual. Dan aktualitas atau kebaruan di dalam makalah itu harus terrepresentasikan di dalam judul. Nah, kalau melihat judul ini judul ini belum masuk dalam kategori judul makalah. Karena apa? Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam itu sudah dari dulu. Sudah zaman dahulu kala itu sudah ya memang Al-Quran itu sebagai sumber hukum Islam. Terus apa yang akan dianalisis gitu loh ya. Kecuali kalau misalnya Mbak Erika ini mengkaitkan kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam dengan hal-hal baru yang belum ada sebelumnya. Misalkan dengan masalah LGBT atau dengan tentang kesetaraan gender itu bagaimana perspektif hukum Islam dalam Al-Quran gitu kan. Itu menjadi aktual. Tapi kalau cuma judul begini, ini menjadi judul naskah buku, belum masuk kategori judul makalah gitu ya. Nah, kemudian kita lihat, biasanya kalau judulnya begitu nanti di bagian latar belakang masalah nggak ada masalahnya. Coba ya kita analisis ya. Pada paragraf pertama ini Mbak Erika tadi itu mendeskripsikan tentang Al-Quran adalah bla 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 gitu kan, penjelasan tentang Al-Quran. Kemudian pada paragraf kedua, Mbak Erika menjelaskan tentang hukum utama di dalam Islam adalah Al-Quran, gitu kan. Kemudian pada paragraf ketiga, hukum Islam bertujuan untuk bla bla bla, gitu ya. Nah, ini nggak ada masalahnya di sini. Nggak ada masalahnya. Nah, jadi problemnya belum muncul, gitu ya. Itu pertama. Padahal yang paling penting di dalam makalah itu adalah masalah, adalah problem ya. Problem itu apa? Sekali lagi problem itu adalah alasan ya, alasan peneliti ingin meneliti tentang itu. Kalau dalam konteks makalah ya berarti alasan peneliti mengapa kok memilih judul ini sebagai tulisannya, begitu loh ya. Itu perlu diungkapkan oleh Mbak S. Rika ini ya, dan oleh teman-teman sekalian. Jadi belum ada problemnya di sini ya. Oke, kemudian yang kedua, nanti pada bagian bab 2 ini nggak usah ada subbab seperti ini ya. Nanti akan saya berikan panduan di akhir. Nah, gini ya. Dalam hal pengutipan, Mas Bro, Mbak Yu, ya perhatikan. Dalam hal pengutipan di dalam penulisan makalah ilmiah, pengutipan itu per paragraf. Begitu ya, per paragraf. Jadi kalau ada paragraf yang tidak ada footnote-nya, tidak ada referensinya, maka asumsinya itu adalah paragraf yang pikirannya dan redaksinya adalah pikiran dan redaksi orisinil penulisnya. Jadi kalau Mbak S. Rika di dalam paragraf pertama ini tidak ada footnote-nya, berarti paragraf pertama ini harus merupakan tulisan Mbak S. Rika, bukan ngutip dari mana-mana. Gitu ya. Jadi dalam pengutipan paragraf, dalam teknik pengutipan tidak boleh dirapel. Misalkan begini, paragraf pertama itu mengambil dari buku A, paragraf kedua juga mengambil dari buku A, paragraf ketiga mengambil dari buku A, tapi yang dikasih footnote hanya paragraf ketiga dengan asumsi dari paragraf pertama sampai paragraf ketiga itu satu sumber. Itu nggak boleh. Nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Jadi kalau misalkan paragraf pertama itu mengambil dari buku A, ditulis, kasih footnote, ya, dari buku A. Kemudian paragraf kedua dari buku A, ya tulis lagi dari buku A. Paragraf ketiga dan seterusnya seperti itu. Jadi untuk masalah pengutipan itu per paragraf. Tapi di dalam penulisan makalah, yang lebih bagus itu adalah ketika kutipannya nggak terlalu banyak, gitu ya, atau lebih banyak pikiran pribadinya dibandingkan dengan pengutipannya. Tapi ingat tadi itu ya, setiap paragraf itu harus, kalau tidak ada pengutipannya, berarti itu harus kata-kata sendiri, gitu ya. Dan semakin banyak paragraf yang tidak ada footnote-nya, sebenarnya bagus, karena di situ kan berarti kan penulis memang merefleksikan atau menyalurkan pemikirannya secara total, gitu kan, secara maksimal, gitu ya. Oke, itu tentang pengutipan. Nah, kemudian ini problem utama, masalah utama dalam makalahnya Mbak Ekriza ini belum ada masalahnya, itu tadi ya, belum muncul masalahnya. Kalau menurut kalau di dalam di dalam
penutupnya di dalam daftar pustakanya sudah memenuhi ini ya, sudah memenuhi. Cuman Mbak Esrika harus mengaktualkan lagi supaya ada nyawanya. Gampangannya begini, pokoknya di latar belakang masalah itu harus muncul alasan kenapa penulis memilih judul itu, gitu ya. Kalau nggak muncul alasan, berarti di situ tidak ada problem, tidak ada masalah, atau penulis masih bingung dengan masalah, gitu ya. Oke, untuk makalah Mbak Esrika kita tutup dulu, kita sambung pada makalah berikutnya.